Selamat malam teman-teman para penghobi di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan coba untuk berbagi pengalaman dan sharing tentang wiping mouse yang ada di depan teman-teman ini. Ini namanya wiping mouse lokal. Kenapa lokal? Karena saya dapat dari alam, tapi saya budidaya selama ini kurang lebih kalau nggak salah 3 bulan, mungkin lebih ya, 3 bulan sampai 4 bulan ya. Jadi saya coba untuk budidaya, saya ambil dari alam wipingnya, kemudian saya coba untuk cara DSM dengan media tanam pakis. Ternyata cukup lumayan bagus hasilnya, dan dia tumbuh dengan natural karena dia menempel sendiri seperti ini. Jadi cukup lumayan praktis sekali kalau saya mau pakai ya untuk setting. Jadi tinggal ambil aja seperti ini, gampang sekali ya. Nah, saya akan coba untuk berbagi pengalaman saja. Ini bagaimana cara menumbuhkan moss atau cara membudidaya moss buat teman-teman, biar istilahnya tidak terlalu banyak merusak alam. Jadi merusak alam itu karena tidak baik ya. Jadi kita hanya mengambil sampel saja dan budidaya dan diperbanyak di rumah, itu ya yang kita sarankan, dan tidak boleh merusak alam. Nah, ini juga saya lakukan berbagai cara dan pengalaman. Ternyata cukup lumayan bagus ya hasilnya selama 4 bulan lebih ini. Jadi kita lebih praktis memakainya. Hasil dari budidaya sendiri, ternyata hasilnya tidak beda jauh dengan alam ya. Hasilnya akan seperti ini juga ya. Oke, caranya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, begini teman-teman, sedikit sharing tentang caranya membudidaya moss dalam sistem DSM ya, atau digital method ya. Nah, di depan ini ada pakis. Saya coba untuk membudidaya dalam pakis, tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau membudidaya dalam batu, tidak masalah. Tapi saya lebih dominan di pakis. Saya ambil pakis yang lebih besar. Oke. Nah, ini bahan mossnya, daratnya. Tapi sebelum saya coba untuk sharingkan tentang moss darat, cara membudidaya untuk dengan cara DSM, saya akan sedikit memberi masukan bagaimana istilahnya membandingkan moss darat dan air ya, untuk dari wiping moss ini ya. Saya akan ambil dulu beberapa moss ya. Nah, ini teman-teman, jadi kalau sekarang banyak yang menjual moss, kita lebih jelas lagi. Banyak yang menjual moss itu dalam keadaan darat. Dia bilang itu adalah air. Tapi hati-hati, dia belum beradaptasi dengan air. Jadi banyak keluhan lah dari pemula-pemula yang istilahnya membeli moss, tapi keadaannya ternyata darat, yang dia bilang itu adalah air. Ternyata dia tanam 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 bulan dia mati. Rata-rata kalau moss sudah air tidak akan membentuk klam seperti ini ya, kalau itu harganya murah. Rata-rata dia pecahan seperti ini. Ini sudah air kalau itu harganya murah. Tapi kalau harganya mahal, yang bentuk klam-klam gini, biasanya dijualnya mahal teman-teman ya. Jadi kalau misalkan untuk kiloan, ada yang menjual mungkin lebih murah ya, 1 kilonya rata-rata dijual 150 sampai 300, atau mungkin di bawah itu adalah darat. Rata-rata bentuk-bentuknya klam seperti ini, bahkan klamnya lebih besar, lebih natural. Nah, itu adalah darat. Jadi hati-hati, itu bagusnya untuk paludarium. Tapi kalau misalkan untuk aquascape bisa, tapi dia perlu adaptasi ya.
Jadi perbandingannya seperti ini. Jadi dia masih besar, kelamnya masih besar, tapi kalau misalkan air dia sudah membentuk kecil. Ini sejenis dari wrapping tuh. Jadi dia sudah pecahan kecil begini, tapi kalau misalkan darat dia masih kelam besar, bahkan membentuk kelam kayak gini. Itu kalau dalam kategori membeli moss murah tapi bentuknya bagus-bagus. Lihatlah belakangnya, rata-rata kotor gitu ya. Belakang itu adalah kotor biasanya. Kalau misalkan untuk darat, itu adalah darat biasanya ya. Jadi teman-teman hati-hati, tapi itu adalah pilihan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman memerlukan moss yang darat, ya belilah yang darat. Kalau yang air yang bentuknya seperti ini. Rata-rata kalau misalkan moss yang darat masih berbentuk kayak gini, itu kalau misalkan dijual murah. Tapi kalau dia sudah air, dia bentuk kecil seperti ini, kelam, tapi dijualnya rata-rata itu mahal ya. Itu sedikit masukan aja buat teman-teman ya. Oke, kita langsung ke sistem DSM. Bagaimana caranya? Begini teman-teman, simple saja ya. Jadi tidak usah rata-rata apa namanya moss kalau misalnya kita taruh seperti ini, itu akan tumbuh, tetap akan tumbuh ya. Saya akan coba untuk buktikan, saya akan coba untuk berbagi pengalaman dengan moss, dengan hanya ditaruh seperti ini tanpa di blender atau di pecah-pecah. Jadi hanya ditaruh seperti ini aja. Nih kayak gini. Jadi banyak yang tanya, ya bang, kalau misalkan moss yang ngambil dari alam bagaimana? Itu banyak sekali pertanyaannya, dan itu perlu pengalaman dari segi bentuk gitu. Dari segi bentuk, rata-rata kalau misalkan moss yang masih darat, dia bawahnya kotor dan bentuknya bagus-bagus, malah sudah klam gitu. Dia sudah membentuk tidak pecahan, jadi dia tinggal setup, tinggal enak aja udah gitu kan. Itu biasanya ini dari alam, apalagi dijual murah. Nah sekarang sih banyak yang menjual moss yang memang baru dari alam, tapi katanya sih dia sudah air. Padahal saya kurang percaya, karena saya lebih tahu dan punya pengalaman sendiri tentang perbedaan dari moss darat dan air, dan itu ketahanannya juga akan berbeda ya. Tapi kalau misalkan bagaimana katanya ada pertanyaan, bang, kita ngambil moss darat tapi di sharing dengan nutrisi yang baik dan CO2, itu lebih bagus lagi. Hanya tetap aja dia perlu adaptasi. Semua tanaman pun juga perlu adaptasi. Dari kadang bisa dikatakan dari air pun juga, misalkan kita itu tanaman udah full air, nah, kita pindahkan dari tank satu ke tank yang lain, apalagi dia sistemnya ditanam dipindahin ke tank lain, dia tetap perlu adaptasi. Pasti satu daun atau 2 daun dia akan mati dulu, beradaptasi lagi. Apalagi menjadikan tanaman dari darat ke air, itu cukup lumayan sulit. Tapi kalau sejenis dari moss kayak gini, ini lebih mudah pertumbuhannya ya. Nggak serumit yang tanaman-tanaman yang lain. Ada yang kecoklatan seperti ini dipisahin aja. Jadi kalau misalnya yang seger-seger diambil, ditaruh seperti ini. Nah kayak gini aja teman-teman. Jadi cukup lumayan mudah ya, tapi perlu proses ya, karena ya tidak segampang yang orang lain katakan. Nah kayak gini aja nih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mau contohnya kayak gini ya, ini bisa kayak gini juga bisa nih.
Jadi misalkan ambil pisau disik-sik begini juga ini bisa, yang sebelumnya pernah kita bahas, atau di sistem seperti ini sama tangan sendiri ini bisa ya, kayak gini. Ini bisa juga ya, atau di sistem yang seperti ini tidak masalah, tetap mouse itu cukup mudah untuk tumbuh, apalagi dengan sistem yang seperti ini gitu ya. Nah, ada pertanyaan, jadi teman-teman apa namanya, banyak yang tanya, Bang, kalau misalkan untuk membuat paludarium dari mouse darat itu bagaimana? Ya tetap ada adaptasi juga, sama gitu ya. Dan bagaimana katanya sistemnya yang seperti abang lakukan itu lebih bagus, hanya proses waktunya akan lebih lama lagi, jadi harus sabar 3-4 bulan ya, dia akan tumbuh natural sendiri seperti di alamnya ya. Nah, itu yang tadi udah jadi mouse yang sebelumnya saya bahas, tapi yang 4 bulan ke belakang saya lakukan yang seperti ini, yang seperti saya lakukan, saya ngambil dari alam, kemudian saya tidak pernah merusak di alam, hanya mengambil saja contohnya, dan saya budidaya untuk kebutuhan yang saya mau gitu ya. Jadi cukup mengambil yang hasil dari budidaya kita sendiri ya. Oke teman-teman, nanti kita akan updatekan ya beberapa bulan ke depan. Yang terpenting ada pembuktiannya, hasilnya tadi. Tadi saya sudah berikan sedikit sharing tentang mouse darat dan air. Ini juga mouse hasil dari budidaya. Dan tipsnya ini sistem aja, sistem di DSM, jadi harus ditutup seperti ini. Jadi ditutup seperti ini, kemudian teman-teman disemprot ini 2 hari sekali saja ya. Dan gimana Bang, katanya pencahayaannya untuk sistem yang seperti ini boleh memakai lampu seperti ini, boleh juga ditaruh di luar saja ya. Kalau misalnya punya halaman boleh di luar, tapi jangan langsung yang kena matahari. Oke, itu aja ya teman-teman ya, karena mungkin sedikit tips ya, tips dari saya kalau misalkan untuk membuat atau membudidaya mouse dengan sistem DSM yang seperti ini. 1, jangan kena sinar matahari langsung ya, dan lakukan penyemprotan 2 hari sekali. Kemudian apa namanya, lebih bagus di dalamnya itu dikasih air. Nah, di dalam itu dikasih air, jadi dia akan lembab sendiri. Tapi kalau misalkan seperti ini juga nggak masalah ya, tapi jangan terlewat aja kalau misalkan untuk penyemprotannya, karena dia harus lembab gitu ya. Oke. Dan lebih hati-hati lagi teman-teman kalau misalkan teman-teman mau coba untuk membeli mouse, karena antara mouse darat dan air itu sangat berbeda ya. Kalau mouse darat itu perlu ada adaptasi, tapi kalau misalkan mouse air itu sudah menjadi air, dan itu tidak serumit yang mouse darat untuk pertumbuhannya. Dan sekarang banyak sekali untuk penjualan mungkin di seller itu mouse darat dijual, padahal itu adalah darat, dari bilang adalah air, dan itu lebih hati-hati lagi ya, itu lebih selektif lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman senangnya dengan tantangan apa namanya, bagaimana menumbuhkan mouse darat ke air, itu akan lebih bagus lagi pengalamannya. Oke, begitu saja teman-teman ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, sharingnya bermanfaat. Nanti kita akan updatekan lagi untuk beberapa bulan ke depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.